Salam orasi, obrolan santai, menginspirasi. Oke, salam. Kita bertemu kembali di dalam channel ini, channel Mike Haryono. Saat ini ada satu segmen orasi, obrolan santai, menginspirasi. Jadi di segmen ini saya mengundang beberapa bintang tamu yang tentunya akan kami dalam bentuk mengobrol. Saya juga nanti bintang tamu ini akan memberikan satu inspirasi. Bintang tamu saat ini dia sangat sibuk, mungkin karena sibuknya untuk mengatur jadwal ini pun saya juga harus menghubungi dia beberapa kali, dia mengatur jadwalnya. Jadi juga selain dari kesibukannya tentu dia memiliki banyak talenta dan juga tentu banyak dikagumi oleh kaum hawa. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita saat ini, Bang Ryan Foster Timothy Austin Situmea. Oke, selamat datang. Halo. Halo. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya Bang Ryan udah menyempatkan waktunya walaupun sibuk bisa di sini dalam acara ini. By the way, nggak dikagumi wanita ya kayak, Bang ya, nggak dikagumi kali, biasa aja. Mungkin dikagumi tapi abang merendah sedikit atau menjongkok untuk meroket. jadi dari namanya Ryan Foster Timothy Austin Situmea. Kenapa gitu panjang namanya ini Bang? Ya itulah aku nggak tahu lah Bang. Jadi ya ceritanya aku nggak terlalu detail lah taunya, tapi ada yang namanya dikasih dari opungku. Contoh Foster itu kan artinya terang, kan? Jadi ya aku jadi terang lah kan, ya terang di daerah yang gelap itulah. Kalau Timothy ya nama dari Alkitab, Timotius. Dan nama orang tua juga ada nama dari Alkitab, dua-duanya, papa sama mama juga namanya dari Alkitab. Itu ya kurang lebih kayak gitulah Bang. Jadi ya sebenarnya capek juga sih Bang kalau nama panjang kayak gini Bang. Ya sih, nanti biasa dipanggil apa ini? Ya terserah Bang. Asal jangan panggil sayang aja Bang. Bahaya kalau panggil itu ya. Jadi panggil Ryan aja. Panggil Ryan aja lah Bang Ryan. Jadi pada saat ujian nasional adalah kendalanya dulu nggak? Itu tadi aku mau bilang. Teman-temanku udah 5 menit pun selesai tulis nama mereka. Aku nyampe 10 menit. Harus belum lagi satu-satu ya. Satu-satu. Untung marga nggak masuk Bang. Jadi hanya sampai Austin aja. Kalau sampai masuk marga nggak tahu lagi aku gimana. Iya. Tapi ya gitu loh Bang. Perjuangan. Iya. Ini jadi Ryan Foster ini adalah teman sekelas saya. Saya juga mengetahui beliau banyak talenta, terlebih khusus dalam hal bermusik. Kira-kira pandai main apa aja nih Bang? Saya mau ini. Aku nggak pandai, hanya tahu aja. Yang bisa lah. Aja. Iya bisa aja, nggak pandai-pandai kali lah. Jadi apa alat musik yang Abang bisa ini? Sejauh ini ya puji Tuhan bisa main piano. Lalu ya dan teman-temannya itulah. Perlu detail Bang. Dan teman-temannya. Teman-temannya perlu detail. Banyak nih. Boleh kalau bisa. Ya, teman-temannya itu ya gitar. Lalu satu lagi saksofon. Itu aja ya tahu aja kok. Nggak jago-jago kayak loh. Dari dulu mungkin Abang itu ikut les atau belajar dari mana gitu Bang untuk mengenai alat-alat musik ini? Kalau les, aku hanya les piano. Les piano itu SD atau SMP. Jadi udah lumayan lama lah. Terus selesai itu les piano masuk oh benar SD. Aku SD les piano sampai SMP tamat berhenti les. Habis itu udah belajar yang lain otodidak. Gitar paling hanya diajari papa sedikit-sedikit, habis itu ulik-ngulik sendiri. Saksofon juga kayak gitu. Saksofon juga belajar otodidak ya Bang? Iya, otodidak semuanya Bang. Dari piano itu mungkin Abang cara belajar notnya, bagaimana selanjutnya Abang sendiri yang mengembangkan talenta itu lah ya Bang? Yes, benar. Benar banget. Jadi sesuai dengan yang di Alkitab lah ya, misalnya diberikan berapa talenta, kita kerjakan dengan itu, Tuhan akan memberikan lebih. Yes. Tuhan lah ya Bang. Jadi
Ya, Selain tadi kesibukannya dari SD udah mulai les piano, dari ini mengenai cara tema saat ini, bagaimana cara mengatur waktu ya. Jadi selain SD abang udah ikut les piano. Mungkin kalau dalam mm-mm. belajar gitu ada juga les privat atau dari orang tua? Les privat juga pernah ada. Les privat ada, les piano ada. Makanya memang ya pas sih Bang Abang bilang orang sibuk. Ya, kalau Makanya dari saya berarti saya tidak salah mengundang bintang tamu lah ya. nggak salah Bang. Aku les itu dari SMP. SMP tuh tapi enggak. Paling mungkin eh, sebulan atau 2 bulan les mata pelajaran itu untuk mempersiapkan UN. Hanya ya habis itu berhenti. Yang lebih dilanjutin itu lebih ke musik bang, lebih ke piano. Nah, piano itu kan sampai tamat SMP. Mungkin itu kalau seandainya ini kan cuma 2-3 bulan, 1 sampai 3 bulan lah les pelajaran itu mata pelajaran gitu bang. Aku Oke. kalau abang tahu, aku nggak terlalu suka dengan pelajaran. Aku lebih suka condong ke musik kayak gitu. Jadi ya Tapi gitu lah bang. hasilnya bisalah kita lihat sendiri di kelas lah ya bang. Nggak Ya terlalu suka tapi sama sama kita bang, sama lah bang. enggak lah. Berbeda lah kita bang. Jadi begini, Aduh, selain tadi les musik, les pelajaran, dari kecil ya aku mengenal abang ini banyak ikut organisasi. Kita juga ada beberapa organisasi yang sama. Abang dulu betul betul. pernah memulai organisasi itu apa masih sekolah juga udah mengikuti organisasi bang? Aku sekolah dulu ada ikut organisasi. Paling aktif itu waktu aku eh, SMP udah ikut. SMP ikut organisasi OSIS, OSIS. OSIS waktu itu jadi seksi, hanya seksi doang. Terus SMA, SMA aku ikut organisasi juga, choir, lalu ikut juga, aku kan SMA di PAJ, Keramat Pulau, kalau ada yang teman-teman tahu, Keramat Pulau. Jadi di Keramat Pulau itu ada choir, ada juga ensemble, aku juga ikut ensemble. Lalu ada juga, ya aku juga, ya puji Tuhan, itu jadi ya dipercayakan jadi ketua OSIS lah, ketua OSIS di Berarti lebih Keramat sibuk Pulau. SMA dibandingkan dengan SMP lah ya bang? Ya gitulah bang, Oke, kalau gitu. misalnya selama kuliah nih, organisasi apa aja yang pernah abang ikuti lah? Misalnya dari yang nggak usah dibilang dulu, yang pernah abang ikuti aja lah selama kuliah ini. Apa aja lah mungkin nih Yang organisasi pernah sampai bahkan sampai sekarang gitu bang. ya sampai sekarang. Mungkin ya nanti untuk saat ini apa aja gitu yang aktif. Mungkin yang pernah abang Hmm. ikuti lah. Yang pernah aku ikuti pertama kali itu karena apa, harus menyelesaikan juga tuntutan ya. Kita juga sama emang. Ya, Ya, ada ikut master guide, benar. master guide UNA itu. Itu aku ikut itu, itu adalah kelas yang wajib diselesaikan kan di fakultas kita. Lalu yang kedua itu ada choir. Aku ikut choir, salah satu choir. Perlu disebutin namanya bang? Silakan sekalian promosi nanti mana tahu ada yang berminat Kan gabung ya kan? Oke, choir yang aku ikuti adalah Anci Sing Cantika Bandung, kalau disingkat UCB. Terus sekarang dipercayakan untuk menjadi sekretaris di Hima. Sebelumnya udah 2 periode. Yang pertama itu jadi bagian musik di Hima, lalu yang kedua itu jadi sekretaris Hima. Nah itu juga satu organisasi sama Bang Michael kan. Terus nah dipercayakan lagi sekarang puji Tuhan untuk menjadi ketua PA Pemuda Advent Unai. Ya. Pemuda Advent Unai dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Hima, PA sama choir masih berlangsung sampai Berarti sekarang. ada 3 yang aktif ya bang? Yep, ada 3 yang aktif. Kalau angklung itu pernah nggak abang ikut gitu? Angklung Angklung, aku nggak ikut, oh aku kira nggak mungkin ikut. pernah ikut ya teman kita yang lain Nggak, mungkin ya, si Angga ya. ya teman kita Kemarin yang abang lain. juga ikut ya. Di saat ini 3 organisasi yang aktif ya bang.
Betul sekali. Jadi kalau acara Pathfinder itu Bang, organisasi Pathfinder, Oh iya, Crusader ya? benar-benar. Ya, aku juga ikut Crusader. Cuman waktu itu karena COVID, jadi harus ke Jakarta kan, jadi nggak terlalu aktif lagi di sana. Jadi karena udah terlalu banyak juga, harus pilih salah satu gitu sih, Bang. Jadi nggak aktif Nggak lagi di bisa Crusader. semua itu ya. Jadi kalau misalnya Ya, choir Bang, jadinya Bang sekarang conducting atau apa kemarin nih? Jadi si Abang yang buka-buka. ya Ya, sedikit lah, buka dibagi-bagi. ya aku jadi yang goyang-goyang tangan lah kalau nyanyi nanti kan. Ya, aku Goyang-goyang jadi tangan ya Bang. dipercayakan jadi konduktor Tapi kan ada gitu. juga yang goyang tangannya misalnya dia nyanyi. Kalau misalnya kita lihat choir-choir nih kan juga dia bisa juga goyangkan tangannya. Lebih Oh, lebih spesifik lagi. spesifikkan lah. Ya, jadi ya itulah aku dipercayakan jadi konduktor. Walaupun ya nggak baik-baik banget lah, nggak bagus-bagus banget juga suaranya. Ya karena bisa musik aja gitu, makanya itulah Nah bang. kan ini yang saya suka dari Ryan kan dia merendah, dia mau untuk Nggak ada net menunjukkan. meroket loh bang. Nggak ada net meroket loh bang. Iya, Nggak ada. ya benar benar benar. Nggak boleh kita meroket ya Bang. Cuman ya bolehlah Ya, melayang. Enggak lah. Jadi mulai jangan sampai meroket ya bang ya. eh, Abang ikut organisasi dari SMP, cuman aktifnya SMA. Jadi udah nampak lah gitu dari Abang cara gimana cara memimpin. Saya kira seberapa pentingnya gitu organisasi untuk nanti kita masuki dunia pelayanan kita, Bang. Kalau tanya seberapa penting, sebenarnya eh, penting sekali bang. Kalau mau ini sekalian cerita bang ya. Silakan, silakan. Eh, Kalau seandainya dibilang organisasi, karena dulu dari dulu tuh aku hanya aku tuh tipe orang yang lebih baik aku ada perintah dari atas, artinya lebih baik aku jadi bawahan, ada perintah yang jelas dari atas. Karena dari dulu aku dari SMP itu kan hanya hanya aku nggak pernah jadi Bagian seksi orang, itu ya di SMP. ya aku hanya jadi bagian bawah lah, hanya bagian memegang departemen. Lalu sampai SMA, sampai kuliah pun waktu itu kan hima, aku masih jadi seksi musik sampai sekretaris. Jadi belum pernah memegang sama sekali untuk memberikan perintah ke atau apa namanya uh, apa sih namanya ya Untuk perintah lah, memberikan apalah kira-kira masukan arahan lebih arahan ya. arahan ya. Aku Oke. nggak pernah kayak gitu. Tapi sebenarnya organisasi itu yang pertama buat aku adalah kita diajar untuk yang pertama sekali bisa menyampaikan pendapat kita kayak gitu. Jadi itu yang pertama. Kita karena sebenarnya banyak orang-orang yang punya ide brilian, hanya karena mereka nggak diberikan kesempatan untuk bicara, ya jadi mereka ide briliannya hilang begitu aja Nggak ada kayak tempat gitu. yang menampungnya lah ya Bang. Nggak ada Ya nggak ada untuk tempat tempat. yang mau nampungnya. Ya benar-benar. Benar. Terus yang kedua adalah kita diajak untuk diajar juga dibentuk untuk punya rasa eh, toleransi, punya rasa untuk mau menerima pendapat masukan orang lain. Kalau seandainya saya mungkin berpikir, oh pendapat saya udah bagus, tapi ada pendapat yang lebih bagus lagi. Nah kita harus menerimanya. Lalu yang ketiga adalah kita diajar juga untuk menerima teguran kayak gitu. Karena sering Benar, sekali kan, sering banget lah benar. kita di organisasi ada yang tegur, karena kan ada orang yang nggak mau terima teguran. Ya benar. Bahkan ada orang yang nggak mau, saking nggak mau ditegurnya, dia merasa kalau saya ditegur berarti saya jelek di mata orang, kayak gitu. Kalau saya ditegur berarti kinerja saya itu jelek. Cuman ternyata teguran itu juga penting. Pokoknya di organisasi ini banyak lah bang. Kita diajar untuk memimpin juga salah satunya. Terus diajar untuk memiliki hati yang besar. Itu sih terutama buat aku bang. Untuk mendengar masukan, untuk mendengar arahan kayak gitu. Berarti menurut saya ya dari Abang tadi apa yang pendapat Abang itu ya lebih kepada nanti misalnya organisasi ini membantu kepada nanti untuk dalam misalnya kita dalam pelayanan kalau mungkin kepada teman-teman yang lain di dalam dunia kerja atau apapun. Tapi kalau tadi
Abang mungkin dari kecil biasa lebih menerima arahan kan, kayak tadi Ya, SMP. Tapi kalau SMA tadi kan Abang udah juga pernah menjadi ketua OSIS. Jadi mungkin Abang lebih mengarahkan. Dan sekarang juga puji Tuhan diberi kesempatan untuk memimpin acara PA di UNAI. Jadi ya, perbedaannya bagaimana lah Bang? Mungkin dulu Abang biasanya dulu kayak sering memberikan mungkin ada dari Abang yang langsung memimpinnya sama dulunya mungkin Abang biasa masih di bawahan. Jadi perbedaannya gitulah. Apa mungkin terjadi perbedaan. tanggung atau Nah, itu Bang, baru mau kasih tahu. Itu perbedaan signifikan Bang, buat aku ya. ya, Karena gimana lah kita yang suka mendengar aja apa arahan dari orang, sekarang kita yang beri arahan gitu. Jadi aku sendiri waktu diminta jadi pemimpin, aku nggak tahu untuk memutuskan sesuatu, aku nggak tahu untuk memimpin sebuah rapat, aku nggak tahu bagaimana caranya untuk memberikan arahan yang jelas. Karena yang kita selama ini lakukan adalah mendengar arahan, lakukan, bukan memberikan arahan gitu. Jadi itu sih Bang. Makanya itu salah satu ya eh, kelebihan atau nilai kita ikut organisasi. organisasi. Jadi ada mungkin Betul. perbedaannya. Jadi bisa lah Abang nanti kayak mungkin kalau di dalam ketua dia harus yang memutuskan dari hasil rapat Ya, itu. Nah, bener. kalau misalnya kita Bener, bener. anggota, walaupun mungkin ya ide kita saya rasa kita ini bagus, tapi kan belum tentu diterima sama orang kan. Tapi kalau Ya, dia bener. ketua, dia harus lebih memutuskan. Mungkin ya, Apalagi Bang, kalau sananya ada dua pendapat yang bagus, nah disitulah ketua jadi akan bingung dari untuk memutuskannya. benar sih Bang. Jadi ya kayak mana mungkin ya bantuan Tuhan juga lah supaya kita bisa Ya, tetap jangan berhasil pernah di lupa untuk Tuhan. berdoa sih. Jadi dari semua itu Bang, kira-kira tadi sebenarnya juga kalau misalnya kita ketua, kita kan juga bisa eh, bukan tadi hanya memberikan arahan kan, tetapi kita bisa menerima arahan dari mereka, kira-kira ide-ide mereka, kita kumpulkan, nanti di situ kita akan putuskan. Mungkin sih lebih Ya, ke itu aja, tapi ya makanya kan organisasi ini kerja sama tim ya kan, bukan betul. individu atau apa. Jadi ya mungkin itulah tadi dampak atau mungkin signifikannya tadi terhadap perbedaannya dan juga nanti manfaatnya. Jadi ada mungkin teman-teman kita yang nggak ikut organisasi mungkin karena dia tidak terpilih atau mungkin dia juga merasa eh, kurang percaya diri atau bagaimana. Kira-kira eh, motivasi atau ajakan kepada teman-teman kita yang mungkin tidak mengikuti organisasi, cara lainnya lah gitu Bang, nanti untuk ke dunia kerja atau mungkin dalam pelayanan. Kira-kira apalah yang harus bisa dilakukan mereka selain kalau tadi kita ikut organisasi, mungkin kita bisa mendengarkan arahan ataupun mungkin memberikan arahan di situ kita sudah dididik. Jadi kira-kira menurut Abang lah pribadi ini, kepada mereka yang tidak mengikuti organisasi, kira-kira apa yang bisa harus mereka lakukan nanti untuk di dalam dunia pelayanan atau mungkin dalam dunia kerja. Oke. Sebenarnya organisasi bukan salah satu jalan kita untuk bentuk apa kepemimpinan gitu-gitu sih loh. Benar banyak jalan. Salah satu lah itu Iya, satu wadah lah salah ya, satu jalan. Gitu. Yang pertama adalah biasakan kita untuk mendengar arahan dari, kalau misalnya sekarang kita lagi kuliah kan, kita mendengar arahan dari dosen dosen. atau Pada saat kita mendengar, lakukan. Sebenarnya kalau buat aku sih Bang ya, itu simple aja. Pada saat kita mendengar ada arahan, lakukan. Karena waktu kita mau masuk ke dunia pekerjaan, pelayanan, kita mau masuk ke organisasi nanti juga, yang diperlukan kan itu. iya, benar. Mendengar, lakukan. Kalau masalah untuk skill, itu kalau aku rasa ya, skill itu nomor urutan kesekian lah. Tapi kalau seandainya dia punya skill, tapi dia nggak mau mendengar, bahkan nggak mau melakukan, itu nggak akan dipakai. Kayak gitu. Kalau aku ya, pendapat Iya. aku ini.
nggak akan dipakai. Tapi kalau seandainya kita punya jiwa untuk mau mendengar dan melakukan, itu pasti akan ditambahkan sesuai dengan jam terbang kita, banyaknya kita ikut kegiatan organisasi kayak gitu. Dan yang kedua adalah jangan pernah melihat diri kita itu nggak ada apa-apa, karena sampai sekarang aku yakin setiap orang yang lahir ke dunia ini Tuhan punya maksud buat dia. Maksud dan tujuan. Even ya ada maksud dan tujuan. Nah, artinya setiap kita ada hadir di dunia ini ada maksud dan tujuan. Nggak mungkin nggak ada. Jadi jangan pernah berkecil hati kayak berpikir, aduh saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Karena itu yang aku rasain dulu bang. Aku nggak bisa jadi pemimpin. Aku hanya bisa jadi orang yang main musik. Dan itu aja. Di pikiranku hanya itu. Tapi puji Tuhan seiring berjalan waktu, dipakai di organisasi, lama-lama jadi, oh ternyata ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Jadi sepertinya jangan tertutuplah pikiran kita. Kayak hanya bisa ini aja. Sedangkan yang dari koki aja bisa bisa artinya dia hanya bisa masak, akhirnya bisa jadi koki ternama, terus akhirnya ya dikenal banyak orang, dia bisa memimpin dengan baik, ya nggak menutup kemungkinan gitu. Dia bisa mengembangkan, mungkin dia bisa jadi buka restoran atau apa ya. Ya, Bisa iya. jadi pengusaha Jadi juga kan. pengusaha. Nah, Makanya tergantung kepada kita, walaupun mungkin nggak mengikuti organisasi, kayak tadi Pesetia Dalam Kecil, kita ngikuti aja perintah dari dosen, kita lakukan apa yang diperintahkan oleh dosen, itu juga akan membantu untuk membentuk kebiasaan kita nanti kan. ya betul. Ya. Jadi selain itu Bang, kira-kira kalau misalnya ini tadi Abang ada 4 kegiatan, 4 organisasi yang aktif lah ya Bang? Ya. Di Hima itu sebagai staf inti, di PA juga pasti inti, yang di choir juga inti. Satu lagi tadi apa Bang? Di Crusader ya? Itu udah enggak. Oh, 3, sorry bang. Lupa aku. Oh berarti 3. 3 ya. Jadi dari 3 ini kayak mana lah Bang ngatur waktunya gitu Bang? Karena kemarin aku juga tingkat 1 dipilih jadi salah satu sulit kan ngatur waktunya. Jadi kayak ibarat kemarin harus membuat satu event ini, kita harus persiapkan 1 bulan full itu. Aku di kamar itu hanya mungkin hari Sabat, bukan hari Sabat pun kalau misalnya sering kita latihan atau apa semua. Jadi ya jaranglah di kamar. Jadi bagaimana lah Abang mengatur waktunya? Butuh nggak sekretaris ini Bang? Bersedia aja. Kalau kalau sekretaris pasti perlu lah. Wakil sekretaris itu pasti perlu. Coba kalau di organisasi kan, kalau misalnya sekretaris pribadi gitu kan, belum Nah, belum kalau lagi sampai sekarang sih nggak terlalu sih bang. belum Kalau belum sampai kayak artis-artis gitu lah ya Bang, harus butuh sekretaris. enggak lah, enggak lah, Masih enggak. bisa. Artinya ngatur waktu nih bang ya. Iya, kayak mana lah ngatur Abang waktunya Aku gitu. dari dulu aku paling susah atur waktu bang. Sampai sekarang pun masih ada susah untuk atur waktu. Sebenarnya intinya adalah waktu kita dapat tanggung jawab langsung kerjakan. Nah, kebiasaan kita kan nanti. Nah, aku juga, ayo jujur aja, aku juga suka kayak gitu. Hanya mau nggak mau, kita harus biasakan diri, dapat tugas, kerjakan. Dapat tugas, kerjakan. Gitu. Dan salah satu cara yang aku buat untuk untuk mengatur waktunya ini adalah kan sekarang aku juga lagi terlibat dalam praktek di lapangan untuk tingkat kita kan ya, pelayanan ke jemaat. Jadi aku buat jadwal gitu. Organisasi PA contohnya. Kita akan berkumpul bukan setiap, seminggu sebelum acara PA di hari Senin. Contohnya acara PA-nya di tanggal
apa namanya, oh sorry, 2 minggu sebelum acara PA. Acara PA tanggal 20, berarti kami akan kumpul tanggal 8 Maret. Seperti itu contohnya. Jadi di situ udah dirampungin, nanti selanjutnya adalah kita bicarakan apa aja yang harus dipersiapkan, lalu delegasikan tugas. Kalau di Alkitab juga bilang kan Bang, kalau seandainya belum ini, serahkan kepada yang memimpin yang yang 10, lalu ke 50, contohnya itulah. Lalu ke semakin semakin artinya jangan langsung ke ketua, kayak gitu. Jadi harus bisa juga kita delegasikan tugas, jangan semuanya kita ambil. Nah kalau di organisasi itu aku buatnya staf inti pegang departemen masing-masing. Jadi ada departemen yang kesulitan, dia kasih tahu ke staf inti. Kalau staf inti akan sampaikan ke aku, nanti kita runding sama-sama, baru kasih tahu ke departemennya ini kayak gitu. Lalu yang pertama tadi jadwal delegasi. Nah yang kedua itu adalah yang perlu diperhatiin Bang, ada 3 organisasi, mau nggak mau harus ada yang dikorbankan. Itu nggak menutup kemungkinan sih Bang. Maksudnya nggak mungkin nggak rapatnya gitu bentrok lah gitu ya. Ya, Nggak mungkin abang itu mau dibagi nggak mau, kan. nggak mungkin dibagi. Walaupun sekarang Zoom Bang ya, intinya aku nggak bisa pecah gitu pikirannya, harus fokus ke satu kayak gitu. Itu tipe orang masing-masing sih. Kalau aku mau nggak mau harus korbanin. Contohnya ada rapat dengan choir, ya aku mau nggak mau harus pilih choir dulu. PA harus diserahkan sama wakil. Tapi tergantung case ya Bang. Kalau seandainya case-nya di PA ini agak berat, ya aku harus tinggalin choir. Aku harus tinggalin choir dan aku harus ke PA. Nah itulah makanya dibutuhkan namanya wakil. Kayak gitu. Terus untuk aturnya juga, selain itu juga, ya tadi jadwal kita harus ditetapin. Jadi aku sekarang udah atur jadwal. Contohnya hari Senin itu rapat sama PA. Nah, lalu sama choir itu hari Selasa malam. Lalu aku kebetulan juga kan ada ngajar musik Bang. Ada ngajar musik. Jadi hari Selasa itu dari jam musik abang juga. Ya, dari jam 4 sampai jam 6 atau setengah 7. Jadi jam 7 rapat. Lalu nanti ikut pelayanan ke jemaat di hari Kamis. Hari Kamis, karena kan itu kan kelas kita udah kosong kan hari Kamis. Iya benar. Lalu nanti ada rapat lagi dengan PA persiapan untuk hari Sabatnya di hari Jumat kita kosong. Belum ya, lagi kayak nanti gitu. kalau misalnya ada chapel, ada entah seminggu apa gitu lah ya. Itulah Bang. Makanya Ima juga banyak kan terbentrok lah ya. Benar-benar. Iya. Tapi intinya itu Bang, harus korbanin salah satu. Kita harus bisa korbanin salah satu. Ada juga kan misalnya kayak teman kita, misalnya kayak inilah kita lewat Zoom pakai laptop, nanti ada lagi pakai Zoom pakai lagi handphonenya. Cuman ya abang tadi harus fokus salah satu, harus juga mengorbankan salah satunya ya. Mungkin juga tadi ya di situ maksudnya kayak tadi dari jawaban abang tadi kayak dikasih tugas dia langsung kerjakan. Kira-kira pernah nggak gitu kayak tadi ada juga abang mungkin kebiasaan menunda sampai misalnya antara tugas, antara kuliah dengan organisasi itu misalnya lah kebentrok gitu. Abang lebih dahulukan mana misalnya Bang? Kalau seandainya ini ya pastinya aku akan lebih dahulukan kuliah kayak gitu. Kuliah, lalu yang kedua adalah kalau aku ya melihat dari deadline-nya kapan. Kalau seandainya deadline udah dekat ya pastinya aku akan pilih organisasi itu. Lalu melihat ketiga adalah impact-nya. Kalau seandainya impact-nya itu kan contohnya PA nih. PA kan impact-nya ke satu jemaat ya. Iya betul. Satu jemaat Unai, mahasiswa Unai.
Kalau aku nggak Bukan hanya pegang, itu kan, itu kalau ya, misalnya diundang, kalau misalnya tamu-tamu hadir yang lain semua, itu kan impact-nya besar juga kan. ya Jadi benar. aku mau nggak mau harus pilih ke PA kayak gitu. Kalau ya itulah ketiganya. Yang pertama kuliah, karena kan itu sekarang untuk kita. Kedua adalah deadline-nya. Yang ketiga Iya. adalah impact-nya. Impact itu Luar sebesar apa biasa ya kalau Bang. gitulah Jadi, bang. jadi tadi dari sini, dari jawaban Abang tadi katanya kalau mendelegasikan, banyak sekarang mungkin pemimpin, dia kalau bisa, eee, mungkin dia udah pilih anggota-anggotanya kan, tetapi misalnya anggotanya ini kurang aktif. Jadi pemimpin itu semua yang mengambil, hampirlah semua tanggung jawabnya itu dibebankan ke dia. Jadi, ya syukurlah Abang bukan tipe seperti itu kan, tadi kayak mendelegasikannya ini. Jadi kira-kira kalau misalnya seperti itu, ada nggak kutipan mungkin yang Abang dengar kalau misalnya, mengenai tadi, ada satu pemimpin, dia mengambil semua tanggung jawab, jadi bebannya semua ke dia kan. Jadi kira-kira menurut Abang cocok nggak gitu dia, seperti ini? Kan tadi, ya kalau menurut aku, pandangan pribadi ya Abang tadi memang, melakukan praktek yang dipraktekkan Alkitab. Tidak mungkin ya kemarin Musa bisa menyelesaikan semua Ya, masalah kecil itu, dia akan kasihan kan. Jadi mertuanya capek dia. menyarankan supaya seperti itu. Tapi kayak mana sih pandangan Abang, kalau ada misalnya pemimpin yang dia mau, bukan dia mau sih, karena anggotanya tidak bekerja, jadi jadi kira-kira untuk mengatasi problem ini bagaimana Bang? Apa mungkin milih anggotanya dulu, kita harus selektif atau bagaimana? Yang ya pertama sih di satu itu memilih anggota. Kita harus pintar untuk ini bukan masalah aku jago atau enggak ya bang, maksudnya pengalaman aku aja ya. Iya, Ya pintar juga untuk pilih anggota. Artinya kayak di UNA ini kan nggak mungkin kayak apa banyak organisasi gitu. Jadi yang pertama kita tanyakan dia ikut organisasi apa, dia terlibat penting nggak di organisasi itu. Kalau seandainya terlibat penting, kira-kira kalau seandainya nggak terlibat ya kita bisa pilih kan. Kalau seandainya dia terlibat dan penting, kira-kira dia siap nggak untuk mengorbankan salah satu waktu dia sangat diperlukan. Lalu kalau seandainya memang dia nggak bisa juga ya kita akan ganti cari yang lain. cari yang lain. Nah, terus kalau tadi apalagi bang? Mungkin di Eh, dalam kayak mana lah kira-kira dari oh pemimpin ini untuk memilih anggotanya juga, eee, mungkin masukanlah Abang dari kepada pemimpin yang tadi, supaya dia merasa ya memang itu tanggung jawab dia, cuman dia walaupun mungkin anggotanya tidak aktif, ya seharusnya bagaimana cara dia supaya anggota ini semua bisa terlibat. oke. Okay. Supaya anggotanya bisa semua terlibat. Kalau yang aku buat ini ya di Tuhan artinya nggak sampai semua anggota nggak terlibat gitu. Tapi kalaupun ada yang nggak terlibat seperti kurang aktif, aku kontak personal ke dia. Aku telepon dia, kita bicarakan baik-baik. Kenapa ada masalah apa? Dan ternyata tahu kita masalahnya apa. Ternyata dia pegang satu organisasi yang sangat penting juga. Dan dia orang yang penting, jadi dia harus ada di situ. Nah, langkah kedua adalah jadi kita harus cari lagi orang mau nggak mau tambah staff kayak gitu untuk membackup dia yang nggak bisa. Tapi itu kan ada keputusannya masing-masing. Tapi kalau kami udah buat keputusan kalau memang ada yang berat ya tambahkan lagi seperti itu. Terus yang kedua adalah tadi tentang ketua yang semua bebannya ada satu staff ketua itu harus ambil bagian gitu bang ya Ya, yang dia staffnya nggak aktif. Yang aku pelajari orang terbesar kalau kita lihat Alkitab orang terbesar adalah orang yang mau melayani. Terkadang kan kita waktu jadi ketua posisinya ketua namanya ketua jiwanya juga jiwa ketua gitu. Beda ketua sama bos gitu kalau aku bilang apa perbedaannya bos itu Bang? kalau aku ya Heeh, kalau kalau ketua atau pemimpin itu dia akan memberikan perintah
mendelegasikan tugas dan dia juga akan turun ke tugas itu gitu. Misalnya contohnya di acara PA inilah ada satu departemen yang sulit untuk mencari untuk menjalankan programnya. Ya saya harus turun kayak gitu. Jangan kayak tiba-tiba kita marahin segala macam tanpa kita turun ke masalah itu. Nah, kalau seandainya jiwa bosi itu kan suruh, perintah, tunjuk lah, tunjuk. Iya, nggak digaji pula itu lah ya Bang. Ya, kayak gitu. Nunjuk-nunjuk aja perintah-perintah ya, padahal digaji pula kan? Gaji mereka ya kan. Iya. Pernah nggak Abang jumpai gini orang tipe seperti ini, kira nunjuk-nunjuk aja, padahal juga ya. Pujutan enggak sih Bang, belum. Janganlah. Jangan sampai ketemu kayak gitu. Iya. Dan itu sih Bang, tipe pemimpin karena di Alkitab juga selalu katakan jiwa orang yang besar itu orang yang mau turun ke bawah, orang yang menunduk ke bawah, bukan orang yang angkat leher ke atas, ngeliat ke atas gitu. Seperti padi lah ya, semakin berisi semakin merunduk. Semakin berisi semakin merunduk. Ya. Gitu. Jadi selama pengalaman Abang inilah, ada nggak gitu pengalaman terlucu mungkin yang Abang sampai sekarang nggak Abang masih ingat aja gitu selama organisasi? Mungkin pengalaman terlucu ada sih Bang. Apa itu? Jadi ini tentang organisasi. Nggak usah disebutkan ya. Ya pokoknya itulah. Jadi itu pertama kali aku dipilih untuk memimpin rapat dan aku nggak tahu gimana cara memimpin, gimana caranya untuk mengambil keputusan. Jadi benar-benar Bang, waktu aku masuk itu aku udah keringat dingin. Sebelum rapat itu aku udah telepon teman-temanku yang udah pernah jadi ketua. Ini gimana kalau saya dapat? Ya aku tanya, benar-benar konsultasi ke mereka. Ini apa, harus gini, apa kalau ambil keputusan kayak gini gimana? Kalau mau ada yang case kayak gini gimana? Benar-benar aku tanya semua detail. Terus akhirnya pas masuk ke rapat, apa yang aku tanya itu buyar Bang. Jadi benar-benar aku nggak tahu Bang. Keputusannya gimana? Untuk menghargai keputusan orang lain kayak gimana? Lalu, aduh, benar-benar buyar Bang. Dan untungnya di situ ada apa istilahnya sponsor, ya membantu. Jadi aku membantu mengarahkan. Aku minta dituntun. Itu rapat pertama Bang. Terus rapat pertama udah kacau. Rapat kedua kan, mau nggak mau aku harus pimpin lagi kan. Iya benar. Rapat kedua, aduh, itu Bang, itu benar-benar deg-degan lagi. Aku benar-benar, apa ini, harus ngomong apa. Abang tahu, ya aku buat, aku kontak papa aku, Pak, nanti kami ada rapat. Ya, ini sebenarnya nggak boleh dilakukan, ya nggak boleh dilakukan karena rapat itu forum tertutup kan, hanya itulah yang tahu. Cuman aku terpaksa harus kontak orang tuaku, Pak, tolong bantu aku untuk mendengar dan ambil keputusan. Apa yang harus aku bilang? Jadi ya benar-benar dituntun Bang. Kayak waktu anak kecil mau berdoa dituntun sama orang tuanya kayak gitulah aku. Jadi apa yang aku ini, dan ya akhirnya ya puji Tuhan lama-lama ya akhirnya santai, sudah tenang dan bisa pimpin dengan baik gitu. Kayak gitu. Jadi pengalaman itulah ya Bang yang membentuk Abang sampai sekarang bisa sekarang ini ya. Bener Bang, pengalaman itu ya itu guru lah. Jadi butuh berapa lama lah, butuh berapa rapat lah gitu sampai harus mungkin dibantu sama orang tua atau mungkin hanya rapat kedua itu atau bagaimana itu Bang? Oh, kalau dibantu hanya sekali, hanya rapat kedua itu. Nah, rapat ketiganya? Aku butuh, kalau aku ya butuh sampai sekitar 5 kali rapat. 5 kali rapat. Ya, aku lambat Bang untuk mempelajari. Ya, untuk mempelajari kayak gitu aku lambat. 5 kali rapat, walaupun di rapat ke-6 masih ada
bingung mau ngomong apa, bingung mau sampaikan apa, cuman ya akhirnya kita lempar lagi ke forum gitu. Ini gimana pendapatnya menurut kalian kayak gitu kan. Dan dari situ kita bisa dapat pertimbangan. Nah, kayak gitu sih kalau aku. Lebih ke apa itu ya Bang? Tapi walaupun tadi Abang bilang lambat, tetapi prosesnya itu mau lambat atau cepat pun kepada tujuan ini. Tapi sekarang kan Abang jadi pasti lebih mapan dan terbiasa. Mungkin ya kayak tadi kayak Abang biasanya tadi menerima arahan atau mungkin kasih masukan. Ini tiba-tiba Abang yang langsung memimpin. Abang nggak ada pengalaman. Tadi Ya, tambah lagi gitu masuk, Abang udah keringat dingin. Bisa lah aku bayangkan kayak iya, mana Bang. perasaan Abang seperti itu. Karena ya aku Iya, pun Bang. juga pernah seperti itu, tapi untuk telepon tadi nggak pernah. Tapi ya tadi memang salut kalau misalnya Abang bisa gitu masukkan langsung, ya berarti memang kayak mana ya? Karena kadang pemimpin walaupun dia mungkin dia kurang dari secara kemampuan dia kurang, tetapi dia tidak menyadari kekurangannya dia itu. Jadi seperti itu sih mungkin lebih sulit. Jadi kalau kita menyadari kekurangan Hmm. kita, kita tahu bagaimana Ya, cara memperbaiki untuk melengkapi ya kekurangan benar. kita itu, itulah yang kita lakukan. Makanya tadi salut sih dengan apa yang Abang ambil ya, walaupun mungkin kelihatannya itu lucu, tapi ya itu yang membantu Abang kan. Semua Ya, benar. biasa. Jadi Abang bisa itu. Jadi selain dari pengalaman terlucu, kira-kira dari yang ini, dari semua pengalaman itu, yang membentuk kepribadian Abang lah sampai sekarang. Mungkin dari cara kayak tadi Abang mengatur waktu, dari semuanya apa itu, apakah itu udah memang terbentuk, apa kira-kira ketika Abang mengikuti organisasi atau dari dulu Abang ikut les musik, ikut les sekolah juga, itu terbentuk kira-kira mulai dari kapan itu Bang? Kalau terbentuk benar-benar terbentuk Bang ya Iya, di SMA di kuliah. Karena kita langsung terjun ke orang luar kan Bang. iya benar. Misalnya kalau kalau seandainya apa OSIS pun kalau aku ya masih dituntun-tuntun ngasih keputusan guru yang ku dengar kayak gitu. Tapi kalau seandainya kuliah ini benar-benar eh, Keputusan terjun bebas gitu. Kita yang harus ambil keputusan dan mungkin sedikit tambahan waktu kita dipilih untuk di satu organisasi, ada baiknya kita hubungi orang sebelumnya. Itu yang aku pelajari sih setiap aku masuk organisasi. Selalu abang-abangku, kakak-kakak kasih tahu hubungi orang sebelum kamu, yang mungkin sebelum menjabat, belum di bagian digantikan. kita lah ya. Ya, Karena dia tanya apa pengalaman dia aja. ya. Ya, benar. Apa aja yang harus dibuat, apa aja yang harus diputuskan, kayak gitu. Dan yang aku dapat juga eh, Filipi 4 ayat 13 itu benar. Memang benar-benar segala perkara pertanggung jawab dia yang memberi kekuatan kepada aku. Ya, itu benar ya Bang. Jadi lewat kelemahan kita lah Tuhan berkarya, bukan dari kekuatan kita. Itu yang aku Karena dapat kalau sih Bang. misalnya Abang merasa Abang sanggup, ya berarti Abang nggak butuh Ya, pertolongan. Kalau benar. misalnya Nggak akan butuh pertolongan. kalau Abang ini nggak sanggup, disitulah Abang benar butuh pertolongan, dan pun kalau Abang ditolong, setelah misalnya ada hasilnya, oh ini bukan karena kemampuan saya, ini di luar dari Ya, batas kemampuan saya, tetapi Tuhan membantu, ini semua karena Tuhan. Mungkin kalau kita benar. merasa, oh ini aku bisa ini, aku bisa ini, setelah ada hasil, oh ini semua berkat andil kita, mungkin di situnya sih. Hmm, Jadi ya iya. cukup menginspirasi lah ya Bang. Terima kasih ini. Mudah-mudahan lah Bang ya. Ya mungkin inilah obrolan kami sampai ini, ya udah mungkin udah berapa lama lah ini Bang, saya juga kurang tahu. Sudah Ini lama-lama. cukup menginspirasi lah ya Bang, dari bagaimana tadi organisasi ini juga sangat membantu karakter kita nanti dalam pelayanan, mungkin dalam di dunia kerja. Tetapi walaupun mungkin teman-teman yang belum kesempatan untuk terjun di organisasi, masih ada cara lain. Karena tadi organisasi itu bukan satu-satunya cara, tetapi hanya salah satu cara. Jadi bisa aja mungkin dari kita mendengarkan perintah guru, kita melakukannya ini. Jadi tadi banyak
hal yang bisa didapat dari sini. Jadi mungkin Abang sebelum ini tips mengatur waktu lah gitu. Tadi kayak masih sulit. Kira-kira ada lagi nggak mungkin yang mau Abang sampaikan? Yang mau aku sampaikan adalah kita ini orang muda ya kan. Iya. Eh, Belum orang tua aku sih, muda. Bang. Enggak, artinya buat kita semua lah, buat kita semua. Dan aku masih muda. Sebagai orang muda, jangan pernah tutup telinga dengan apa yang orang di atas kita, bahkan di bawah kita sampaikan sesuatu. Jangan tutup telinga dengan mereka. Tetap rendahkan hati, berusaha mendengar, dan yang pastinya ambil satu waktu untuk mendoakan organisasi yang diikuti, tanggung jawab yang diemban, karena ya terkadang ada waktu sendiri kita letih bang, lelah, capek dengan organisasi ini, apalagi dengan kayak masalah yang sama, nggak capek, nggak selesai gitu. Iya. Tapi intinya adalah mau mendengar, mau melakukan. Lalu yang kedua, yang pertama adalah selalu cerita sama Tuhan. Karena pasti ada aja Tuhan kasih cara. Dan Tuhan pasti akan mampukan. Filipi 4:13. Itu sih Bang. Oke. Ini pertanyaan yang paling penting ini dari semua pertanyaan ini, Bang. Iya, benar-benar. Ini terakhir Jadi ini ya, gas. Bang, pertanyaan ini yang paling Apa tuh penting Bang? dari semua pertanyaan. Kira-kira ada nggak teman abangnya ini yang lagi deket gitu atau apa? Biar Udah dari wanti-wanti nih. sini kan mungkin ya tenang ya, ini mungkin nggak dilihat ya sama si doi. Nggak lah, kita ya walaupun apa tetap harus itu kan. Kira-kira lagi deket sama orang atau bagaimana ini Bang? Mungkin ya pendengar-pendengar di sana nanti mana tahu masih berharap. Ya, aduh, kok jadi kesini sih Bang? Kalau dekat ya puji Tuhan sedang lagi dekat. Lagi ya udah ada hubungan lah. Udah ada hubungan cukup ya bisa dibilang lama ya cukup lama lah. Tapi ya artinya udah ada lah sekarang. Ya, tapi walaupun kita nggak tahu ya nanti gimana, tapi untuk sekarang saat ini udah ada. Itu aja Bang. Bener ya, kita nggak tahu ke depan, tapi ya mungkin kami doakan juga tetap ya sukses dalam apa memimpin organisasi. Banyak pun ya kami lihat hasilnya, walaupun mungkin abang banyak kegiatan, sekolah juga kampus tidak ketinggalan, organisasi semua juga berjalan dengan baik, semua itu tukut apa berkat tuntunan Tuhan. Jadi ya kami doakan yang terbaik untuk abang, juga tadi pada pasangannya, ya mungkin bisa setelah tamat ini atau kayak mana, boleh nggak nanti tulis Instagram abang gini kan di sini, mana tahu ada yang mau hubungi, tapi ya kalau bisa nanya-nanya tentang Boleh. organisasi ini atau apa, jangan kalau nanya yang ke yang lain dibatasi lah itu ya. Karena Instagram ya? ya mungkin abang ini udah ada apalah ya, seperti materainya mungkin. Jadi mungkin Nggak, jadi nggak nggak ada loh aja Bang. mungkin Nggak ya ada. itu. Mungkin sampai di sini acara ini. Terima kasih kepada Nanti semuanya. kalau mau minta Instagram ada di Bang Maiko ya. Kalau mau minta Instagram, abang udah kirim ya Iya, lewat nanti WA. aku kirim. Oh, oke. Aman itu. Jadi atur itu. Kalau misalnya apa nanti saya buat ya bang di link deskripsinya atau di bagian komentar Ya, atau bagaimana. Oke, terima kasih ya bang atas kesibukannya tadi udah bersedia ini. Abang udah atur waktu semua pasti tentu kan jam berapa sampai kemarin aku tanya jam hari Minggu pagi apa jam sekian sekian ya semua bisa berjalan dengan baik. Terima yes. kasih ya Thank you orasi ya, mantap ini. menginspirasi kami semua. Mungkin ya pelajaran lah bagi anak muda mungkin dalam mengatur waktu, dalam mengikuti organisasi. Di sini juga terlebih kita harus tetap mengandalkan Tuhan, semuanya makin akan bisa beres. Mungkin itu Benar. aja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Boleh Oke. kita Thank you sama-sama orasi. mengangkat tangan.
Udah ada Terima orasi. kasih ya. Oke, Thank you Bang Miko. udah di Oke, recording mulai ya. nih Bang. Recording ini. Aku Deg-degan masih awak. masih deg-degan loh. Bingung aku mau kayak mana ya. Pertamanya Aku tutup kamera dulu. Nah, habis ah, itu bilang kan, nggak mesti apa sih Bang, Abang buka kamera juga itu nanti kan dia kujum berarti hanya muka aku aja mungkin yang muncul. oh bisa gitu. Mantap kan? Bisa. Dia kayak aplikasi apa nama Filmora itu kan. Jadi kayak Hmm. di-cut.